Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Sekarang kita bakal bahas PT Menteng Heritage Realty Tbk, kode sahamnya HRME. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini logonya ya, The Hermitage Menteng Jakarta. Nah, lalu kita bakal coba aja langsung bahas. Di tahun 2007 perseroan ini berdiri dengan nama PT Citra Prestasi Abadi, lalu berubah nama menjadi PT Menteng Heritage Realty, menjadi bagian dari Wijaya Wisesa Group. Lalu tahun 2008 mengakuisisi lahan 4.000 meter persegi ya di Jalan Cilacap Menteng Jakarta. Lalu di tahun 2015 perseroan ini baru diresmikan dan beroperasi. Ya, tahun 2015, tahun 2019 mengakuisisi PT Wijaya Wisesa Development, perusahaan investasi yang memiliki 30% saham Royal Beach Minyak Bali. Lalu menjadi perusahaan go public ya. Go public menjadi perusahaan publik dengan nama PT Menteng Heritage Realty Tbk. Lalu kita bakal coba lihat kinerja dari perseroan ini. Omsetnya turun ya dari tahun 2019 80 miliar menjadi 30 miliar. Laba kotornya dari 47M cuman tersisa 18,5 miliar. Tapi masih ada laba kotor, ini masih cukup bagus karena kita tahu sendiri di era pandemi seperti sekarang itu sangat susah bagi bisnis hotel ya. Bagi bisnis hotel itu sangat sulit sekali. Lalu beban usahanya dari 43 miliar menjadi 31 miliar. Makanya perseroan akhirnya mencatatkan rugi bersih. Ya, rugi usaha sebesar 13,4 miliar. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri rugi ya, perseroan ini rugi 31,8 miliar. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini adalah di tahun 2019 walaupun tidak ada pandemi, perseroan ini juga masih mencatatkan rugi. Ya, ruginya sekitar 7,2 miliar di tahun 2019. Nah, di tahun 2020 ruginya ini lebih parah ya, 31,8 miliar. Jadi nggak ada pandemi pun sebenarnya perseroan ini masih rugi ya kan, apalagi ditambah pandemi ruginya gede banget 30M. Nah, di 30 September tahun 2020 kas dari perseroan ini kalau misalnya kita perhatikan itu adalah sekitar 10,1 miliar ya, 10,1 miliar. Sementara kalau misalnya kita mau lihat dari utang-utangnya ya atau liabilitasnya, perseroan ini masih punya beban yang masih harus dibayar, ini sekitar 15,6 miliar. Jadi buat bayar beban yang masih harus dibayar ini aja kas perseroan nggak cukup gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat juga utang bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu sekitar 2,6 miliar. Jadi buat bayar utang bank masih bisa lah ya, masih bisa buat bayar utang bank, tapi untuk bayar beban yang masih harus dibayar ini nggak bisa. Jadi perseroan antara harus minjem uang lagi atau gimana gitu kan. Untungnya di kuartal 4 ini harusnya udah mulai pulih lagi walaupun belum bisa balik seperti normal. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga utang bank jangka panjangnya itu sekitar 184 miliar ya, 184 miliar. Jadi kasnya ini benar-benar tipis ya, benar-benar tipis, nggak bisa buat bayar utang bank ini. Cuman ya memang yang namanya bisnis hotel kita bisa perhatikan aset tetapnya ini memang tebal banget ya, di sekitar 547 miliar, dan ada yang namanya investasi pada entitas asosiasi ini sekitar 317 miliar. Jadi memang beratnya di sana perseroan ini, dan perseroan memiliki 3 ini ya, ada The Hermitage dan Pomel Hotel dan juga GSN. Nah, ini semuanya mengalami penurunan di tahun 2020, ada yang turun 70% ya, The Hermitage-nya. Lalu ada Pomel Hotel minus 49% dan ada GSN ini minus 28%. Dan kalau misalnya kita lihat The Hermitage yang tadinya bisa menyumbang 57% sekarang cuma 39%. Nah, sekarang harga sahamnya HRME ini 54 per lembar ya, 54 per lembar. Nah, ini kira-kira secara valuasinya gimana? Secara valuasi current price to book value ratio-nya udah bisa dikatakan cenderung murah ya, di kisaran 0,47 kali price to book value-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari historinya,
Nah ini dia ya financial, kita lihat income statement ya, perusahaan ini dari tahun ke tahun selalu mengalami rugi ya, selalu mengalami rugi. Jadi kalau misalnya mau pakai price to earning ratio nggak bisa ya, dia nggak bisa pakai price to earning ratio karena perusahaan ini terus mengalami kerugian. Nah, kalau misalnya kita lihat dari current ratio 1,5 masih cukup oke, DER-nya 0,3 juga masih terjaga ya. Tapi ya ini dalam bentuk aset hotel ya kan, aset hotel. Dan kalau misalnya perseroan harus menjual hotelnya, saya rasa mereka nggak bisa jual dengan harga yang mahal-mahal sekarang, harus dengan harga terdiskon. Jadi menurut saya juga price to book value ratio 0,47 kali ini ya udah berada di kisaran fair value-nya perusahaan seperti itu. Jadi semoga video kali ini bermanfaat tentang Menteng Heritage Realty Tbk. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.